5. Mari kita baca sama-sama 1 Timotius 2 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah manusia, yaitu Kristus Yesus. Kita baca lagi satu bagian di dalam Ibrani 4 ayat 14. Ibrani 4 ayat 14. Semua yang membawa kitab suci, baik Alkitab maupun versi digital, mari kita membaca Ibrani 4 ayat 14. 1, 2, 3. Saudara, hari ini kita sampailah ke salah satu tema di dalam reformasi, yaitu sola Christus. Sola Christus juga ditulis dalam bahasa Latin adalah solus Christo. Jadi ya biasa kita sebut sebagai solus Christus. Solus Christus artinya adalah hanya Kristus sendiri. Christ alone. Jadi arti solus Christus adalah hanya Kristus, hanya Yesus saja. Christ alone. Berarti keselamatan diperoleh hanya melalui Kristus. Kristus adalah pengantara antara Allah dan manusia. Dan keselamatan kita hanya melalui kematian dan kebangkitannya. Sebagaimana 1 Timotius 2 ayat 5 yang tadi kita baca. Saudara, moto reformator tentang solus Christus dibentuk, jadi latar belakangnya solus Christus dibentuk untuk melawan pandangan Roma Katolik yang menambahkan usaha manusia dalam karya keselamatan Kristus. Mereka yang berpandangan bahwa keselamatan merupakan pekerjaan Allah plus perbuatan baik kita. Tidak bermaksud untuk menyinggung agama lain atau Roma Katolik, tetapi fakta sejarah harus tetap dikatakan, harus tetap kita beberkan. Roma Katolik berpandangan keselamatan merupakan pekerjaan Allah plus perbuatan baik kita. Gereja Roma Katolik menutupi Injil dengan menambahkan banyak hal lain di dalam keselamatan. Mereka mengkhotbahkan sebuah Injil, Yesus dan Yesus plus. Yesus dan Maria. Yesus dan api purgatori atau api penyucian. Yesus dan orang kudus. Yesus plus perbuatan baik. Jadi banyak plusnya, saudara. Saudara Luther, seorang imam Katolik sendiri dan para reformator kemudian sadar menentang hal itu dan mengatakan hanya Kristus saja cukup untuk keselamatan kita, tidak ada tambahan yang lain. Kristus, semua yang kita miliki keselamatan cukup di dalam Kristus, dan semua yang kita perlukan di dalam keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Tradisi Roma Katolik menempatkan pemimpin gereja seperti pastor menjadi pengantara antara jemaat dan Allah. Jadi pastor itu merupakan pengantara antara jemaat dan Allah. Tapi pandangan kitab suci dan reformator itu adalah pandangan yang tidak tepat. Solus Christus, hanya Kristuslah pengantara satu-satunya antara jemaat dengan Allah. Bukan hamba Tuhan, bukan pastor, bukan pendeta. Saudara, di dalam Ibrani 4 ayat 14 kita sudah baca tadi. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Yesus anak Allah. Baiklah kita berpegang pada pengakuan iman kita. Karena keselamatan telah diselesaikan Kristus satu kali untuk selamanya
dan kehidupannya yang tidak berdosa. Yesus telah menebus kita jadi orang yang benar. Kalau kita menyangkali hal ini, berarti kita percaya kepada Injil yang lain. Yesus adalah pengantar antara kita dengan Allah, bukan pemimpin rohani lainnya, saudara. Dulu Perjanjian Lama, setiap kali kita tidak bisa langsung berhubungan dengan Allah, harus melalui imam, paksa masuk ke dalam kemah pertemuan. Mau berhubungan dengan Allah langsung, mau doa langsung dengan Allah, mati di tempat, saudara. Imam pun waktu mewakili umat tidak bisa secara langsung, baik imam besar atau imam biasa. Mau masuk, paksa masuk, tanpa korban darah binatang, mati di tempat, saudara. Saudara, hari ini kita doa saja kita malas, saudara. Biston berapa persen yang hadir? Ada 1% dari 700-800 jemaat yang hadir. Saudara tidak mengerti sejarah saudara bisa doa langsung kepada Allah. Kalau dulu mau doa saja langsung mati di tempat, saudara. Karena saudara tidak layak. Hari ini kita bisa doa langsung karena solus Kristus itu. Karena solus Kristus itulah Yesus mati di atas kayu salib. Dia menjadi imam besar kita. Baru sekarang orang percaya bisa langsung berhubungan dengan Allah. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Saudara, kita bisa bangga dengan 1 Petrus 2 ayat 9. Tapi kalau saudara mengerti sejarahnya, saudara baru tahu, saya bukan imamat yang sembarangan. Bukan karena saya, tetapi karena Kristus, saudara bisa menjadi imamat yang rajani. Saudara, ada satu kata yang unik dan menarik di dalam Alkitab, yaitu kata hanya. Jadi hanya, solus Kristus, hanya Kristus. Saudara, kata hanya ini di dalam Alkitab, kalau kita teliti, banyak mencatat hal-hal yang penting yang kita perlukan, yang berhubungan dengan keselamatan. Misalnya, coba kita lihat Matius 4 ayat 10. Matius 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya. Mari kita baca sama-sama Matius 4 ayat 10. 1, 2, 3. Enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ini waktu Yesus disuruh sembah-sembah dalam pencobaan di padang gurun, dan Yesus disuruh sembah kepada setan itu. Tuhan bilang hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara, Yesus adalah satu-satunya penebus bagi orang pilihan Allah. Saudara, mengapa Yesus menjadi satu-satunya penebus? Bukankah banyak tokoh-tokoh agama yang lain? Kenapa hanya Yesus saja? Karena hanya Yesus saja memenuhi syarat menjadi penebus dosa manusia, saudara. Keberadaannya sebagai Tuhan, sebagai Allah dan manusia, yang menjadi syarat bisa memenuhi penebusan kita. Saudara, alasan yang pertama, perantara penebusan manusia itu adalah dan haruslah Allah, karena hanya Allah yang dapat memuaskan tuntutan kebenaran dari Allah sendiri. Saudara, dengan kata lain, ada tugas maha berat yang harus dilaksanakan, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat melaksanakan
kecuali Allah sendiri, saudara. Kedua, dia harus manusia sejati yang bisa mengerti kelemahan dan dosa manusia, dan di sanalah belajar taat. Kenapa, saudara? Karena manusialah yang memerlukan penyelamatan, dan penyelamatan itu hanya dapat dilakukan dengan ketaatan manusia. Maka Kristus perlu menjadi seorang manusia sejati yang dimana dia mentaati perintah Allah. Ia dapat melakukannya karena ia adalah Allah dan ia adalah manusia. Saudara, dua natur yang berbeda di dalam satu pribadi. Karena dia adalah manusia, dia bisa mati untuk membayar harga penebusan kita. Kalau Yesus bukan manusia, dia hanyalah Allah saja, dia tidak bisa mati menebus kita, karena Allah tidak bisa mati, saudara. Demikian juga jika Allah hanyalah manusia dan bukan Allah, maka dia tidak pernah mampu untuk mengampuni dosa saudara-saudara dengan saya. Saudara, Yesus adalah Allah, sehingga dia bisa mewakili manusia, di mana kita berutang ketika kita berdosa, berutang kepada Allah. Saudara, ketika mewakili Allah, Yesus itu menyalurkan anugerah. Ketika mewakili manusia, dia menanggung dosa saudara dengan saya. Saudara, kalau bicara sampai di sini, kita bisa mengakui tidak ada satupun manusia, siapapun dia, betapa saleh dan baiknya, bisa memenuhi syarat ini, bukan? Sehingga ajaran solus Kristus bukan sebatas doktrin yang memuaskan akal budimu, bukan, saudara. Tetapi solus Kristus ini menentukan hidup matimu, hari ini dan hari esok, surga dan neraka, saudara. Itulah sebabnya Petrus mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya saudara dan saya diselamatkan. Saudara, penulis kitab Ibrani mengatakan begini, sebab tidak mungkin darah lembu jantan dan darah domba jantan menghapuskan dosa manusia. Dan mungkin hanya darah Yesus, kematiannya yang dapat menghapus dosa kita. Saudara, ada seorang kritikus, ya, tukang kritik, cari-cari kesalahan Alkitab. Dia mengatakan begini, dia mengajukan pertanyaan begini. Dia bilang, kenapa ya hanya pengampunan, bahwa pengampunan kita harus bergantung kepada kematian Kristus? Kenapa pengampunan dosa kita harus bergantung kepada kematian Kristus? Kenapa tidak langsung saja? Mengapa Allah tidak langsung saja mengampuni tanpa melalui salib Kristus? Ya, sama seperti kita. Dia bilang, bukankah Allah itu berkuasa? Dia kasih contoh sama seperti kita. Kalau saudara bersalah kepada saya, tidak usah melalui orang lain, saya pun bisa langsung memaafkan dan mengampuni saudara. Kenapa Allah tidak melakukan hal seperti itu? Kenapa harus melalui Yesus Kristus? Coba Bapak Ibu pikirkan, kenapa ya? Pertanyaan ini dalam, saudara. Kalau saudara tidak jawab, saudara tidak mengerti sesuatu hal yang begitu penting dalam kehidupan iman kita. Saudara, pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya sudah dijawab akhir abad ke-11. Jadi jangan anggap hanya abad kita banyak orang yang pandai. Dari dulu banyak orang-orang yang pandai dan kritis, saudara. Jangan saudara kritis hari ini terhadap gereja, lalu kemudian kalau idenya tidak diterima, saudara anggap saudara pintar sendiri, boikot, tidak mau melayani,
dan meninggalkan rumah Tuhan. Itu tidak benar, saudara. Abad ke-11, seorang tokoh gereja yang bernama Anselmus, uskup kepala dari Canterbury, menulis dalam bukunya Why God Became Man, menjawab pertanyaan ini. Kenapa Tuhan itu mau menjadi manusia? Kenapa, saudara? Dia berkata seperti ini, kamu belum pernah mempertimbangkan betapa seriusnya dosa, sehingga kamu bilang, kenapa tidak langsung aja diampuni? Kenapa harus melalui Kristus? Anselmus bilang, kalian tidak pernah pikir betapa seriusnya dosa dan belum pernah mempertimbangkan betapa mulianya kemuliaan Tuhan itu, betapa sucinya kemuliaan Tuhan itu. Saudara, dia lanjutkan, dosa bagi kita adalah satu hal yang sederhana. Kita anggap sepele, kita anggap kecil, karena kita adalah manusia berdosa juga. Jadi karena orang berdosa juga anggap sepi, anggap kecil, anggap meiselah, fancui lah. Jadi kita anggap, karena kita sendiri orang berdosa, kita tidak memiliki kesucian. Kita mudah mengampuni orang lain bersalah, karena kita juga tidak terbebas dari kesalahan, bukan? Saudara harus ingat baik-baik, ketika orang lain menyakiti hati kita, ketika orang lain bersalah kepada kita, bukan hukum kita yang dilanggar, melainkan hukum kebenaran Allah yang dilanggar. Itulah sebabnya tidak terlalu sulit bagi kita untuk mengampuni. Tetapi berbeda dengan Allah. Bagi Allah, dosa adalah masalah yang sangat besar. Demikian juga dengan pengampunan, karena dosa manusia melanggar hukum-hukum Allah. Bagi saudara itu kecil, karena saudara sendiri orang berdosa. Bagi Allah yang kudus dan suci, yang tidak pernah berbuat dosa, dosa adalah masalah serius di hadapan Tuhan. Dosa merupakan pemberontakan langsung terhadap Dia. Allah adalah Allah yang suci, Allah adalah Allah yang maha kasih, tetapi juga Dia Allah yang maha adil. Ketika saudara berbuat dosa, bagaimana Allah yang suci, Allah yang adil, dan Allah yang penuh kasih menyelesaikan masalah saudara? Di satu pihak saudara pasti protes, saya berbuat dosa, ya Tuhan belas kasihanlah, punya kasih, sudah selamatkan saya karena punya kasih. Tapi ingat, Yesus adalah Allah yang maha adil. You buat dosa, you main kuasa gelap, you bohong kepada orang, you harus dihukum dan diadili oleh keadilan Allah. Bagaimana selesaikan? Satu kasih, ya tolonglah ampuni dia. Satu kasih, gak boleh, ini harus dihukum. Tuhan sejak dari kekekalan sampai kekekalan tidak pernah ada dosa, dan kesucian Tuhan harus ditegakkan. Dilema ini hanya bisa diselesaikan oleh Allah di atas kayu salib. Di atas kayu salib inilah saudara baru bisa dibebaskan melalui Yesus, anaknya yang tunggal. Tuhan begitu mencintai saudara, gak main-main. Anaknya sendiri yang diutus untuk menyelamatkan saudara. Banyak orang Kristen pandang enteng dengan imannya, hanya karena uang sedikit jual iman. Dia tidak ngerti Yesus mengorbankan anaknya, Allah mengorbankan anaknya Yesus datang menyelamatkan saudara. Itu kasih Tuhan. Bagaimana dengan keadilan Tuhan? Dia mati di atas kayu salib, diremukkan tertikam oleh dosa saudara. Itu keadilan Tuhan. Karena Yesuslah yang menanggung seluruh hukuman saudara, maka saudara dan saya diampuni.
Saudara Anselmus menjawab, kenapa pengampunan saya harus tergantung kepada Kristus? Dia bilang begini, kalau saudara tidak pilih Solus Kristus, saudara yang hari ini, saudara akan masuk ke neraka dengan kartu bebas. Karena tidak ada penebusan tanpa salib Kristus. Saudara, kita melihat di dalam Yesaya 53 ayat 11. Mari kita lihat Yesaya 53 ayat 11. Mari kita baca sama-sama. Sesudah kesudahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Saudara, namanya iman Kristen. Banyak sekali orang yang terus serang iman Kristen. Kalau tadi bilang, kenapa harus bergantung kepada Kristus? Ini serangan yang kedua. Jika Yesus itu satu-satunya penebus orang berdosa, mengapa bukan hukuman kekal yang diterima oleh Kristus? Kalau Yesus itu penebus kamu, karena kita manusia, karena dosa kita harus menerima hukuman kekal. Kenapa Yesus yang menebus kita tidak menerima hukuman kekal selama-lamanya? Kenapa, saudara? Ada dua alasan, saudara. Yang pertama, manusia menerima hukuman kekal karena engkau dan saya tidak pernah mampu memperbaiki dirimu sendiri. Karena kita sendiri tidak bisa memperbaiki diri sendiri kembali benar di hadapan Allah. Kita terus menjadi orang berdosa. Setiap hari, setiap jam, setiap detik kita berbuat dosa, sehingga kita akan mendapatkan hukuman Allah yang kekal. Saudara, di dalam Alkitab tidak ada satu bagian pun yang mengatakan bahwa saudara dihukum dalam kekekalan untuk membayar dosa-dosa kita. Saudara, hukuman kekal diberikan karena sifat manusia yang berdosa tidak bisa diperbaiki lagi. Kedua, alasan kedua, kenapa Kristus tidak menerima hukuman kekal manusia? Karena Yesus yang sanggup menanggung murka Allah terhadap dosa kita sampai akhir hidupmu. Tuhan sanggup menanggung dosa saudara. Ketika kita berbuat dosa, kita berhutang kepada kebenaran Allah, karena yang dilanggar adalah hukum Allah. Setiap orang berdosa tidak berhutang kepada setan, karena yang dilanggar adalah hukum Allah, sehingga berhutang kepada Allah. Dalam Yesaya 53 yang tadi kita baca, dikatakan sesudah kesudahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Saudara, kalimat ini memberikan satu arti yang begitu indah. Saudara, sesudah dia menanggung dosa manusia di atas kayu salib, maka Yesus berkata, sudah selesai. Jadi tidak usah nunggu sampai hukuman kekal baru saudara diampuni oleh Tuhan. Tidak usah. Kristus, Solus Kristus, melalui salib Tuhan, dia sudah menyelesaikan tuntutan dosa manusia. Sehingga Yesus sudah mengatakan, sudah selesai. Maka saudara, Kristus telah mengampuni seluruh dosa-dosa saudara di atas kayu salib. Sehingga Roma 8 ayat 1, Paulus berani mengatakan demikian. Sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara, banyak orang Kristen karena pergaulan dan kurang pengenalannya akan Kristen, karena kurang pengenalannya kepada Kristus,
selalu menganggap begini, perbuatan baik itu juga penting. Perbuatan baik itu punya andil bagi keselamatan hidup seseorang. Saudara kita yang sudah percaya kepada Kristus harus bedakan perbuatan baik untuk keselamatan, untuk dapat keselamatan, dengan perbuatan baik yang kita lakukan sesudah kita sudah selamat. Saudara, orang Kristen memegang yang kedua, berbuat baik bukan untuk mendapatkan keselamatan. Kita tidak setuju hal itu. Berbuat baik setelah diselamatkan, itu menjadi panggilan hidup kita. Saudara, karena perbuatan baik manusia tidak bisa menyelamatkan hidupnya, karena kita tidak bisa memenuhi standar kebaikan dari Tuhan sendiri. Saudara, andai pun manusia bisa berbuat baik, bagaimana dengan dosa-dosa yang dia lakukan pada waktu sekarang maupun yang akan datang? Ingat, perbuatan baik apapun tidak bisa menghapuskan dosa. Saya kasih contoh ya. Satu hari saudara naik kendaraan motor, melanggar rambu lalu lintas, lantas ditilang. Kemudian polisinya berkata begini, "Pak, 1 minggu ya ketemu di pengadilan, nanti ambil SIM-nya kembali." Karena melanggar rambu lalu lintas, saudara. Sementara menunggu saat persidangan, saudara mau menebus dosa saudara dengan berbuat baik. Saudara tolong tetangga saudara yang anaknya sakit, saudara bawa dia ke rumah sakit. Bahkan saudara tanggung biayanya tetangga saudara yang miskin, yang susah. Saudara tolong dia, belikan obat, tanggung biaya rumah sakit. Itu perbuatan baik, saudara. Itu perbuatan luhur. Kemudian saudara juga menolong teman saudara yang kecelakaan. Tidak ada biaya, saudara kasih dia bantuan biaya. Itu perbuatan baik. Tetapi pada saat saudara menghadiri persidangan, sidang kasus tilang kendaraan saudara, hakim bertanya, apakah saudara pada tanggal ini di jalan ini melanggar rambu lalu lintas ini? Lalu saudara menjawab, benar Pak Hakim, tapi kan saya sudah menebus dosa saya dengan perbuatan baik. Ini ada 3 saksi yang menerima kebaikan saya. Saudara bawa 3 saksi yang ditolong saudara. Baik. Sekarang pertanyaannya, kalau hakim itu waras, apakah orang itu akan dibebaskan dari hukuman? Saudara, contoh ini jelas menunjukkan ditinjau dari segi hukum manusia saja, tidak mungkin perbuatan baik bisa menutupi dosa. Akhirnya hakim tetap menjatuhkan hukuman kepada pelanggar rambu lalu lintas ini, sekalipun dia melakukan banyak perbuatan baik. Saudara, tantangan terhadap konsep solus Kristus, hanya Kristus saja. Ada 2 yang menjadi tantangan kita pada saat ini. Yang pertama sinkritisme, yang kedua adalah inklusisme. Apa artinya sinkritisme? Sinkritisme adalah proses mencampur adukan berbagai unsur kepercayaan atau agama untuk mencapai keserasian atau keseimbangan. Sudah percaya Yesus, masih percaya tahyul, missing the tongsi. Sudah percaya Yesus, jualan, masih percaya kepada dukun-dukun dan mbah-mbah. Sudah percaya Yesus, tapi masih pasang jimat-jimat di rumah. Saudara, itu sinkritisme, saudara. Sudah percaya Yesus, tidak cukup, rasanya tidak cukup, masih ke gunung kami, ke gunung ini, ke gunung itu, masih ke pantai selatan, cari Nyai Loro Kidul, saudara. Saudara, itu sinkritisme, saudara. Merasa tidak cukup kalau hanya Yesus saja, saudara. Saudara, yang kedua, inklusisme, sikap dan pandangan
bahwa agama-agama lain di luar kekristenan juga dikaruniai rahmat dari Allah untuk diselamatkan. Inklusisme lawan dari eksklusisme. Iman Kristen adalah eksklusif. Solus Christus. Hanya Kristus saja cukup untuk keselamatan kita. Di luar Kristus, Kisah Rasul 4:12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diselamatkan kecuali di dalam Yesus Kristus, saudara. Saudara, bagaimana dalam kehidupan Kristen kita? Kalau usaha kita lancar, kita percaya Yesus 100%, yes. Usaha lancar, bisnis lancar, badan sehat, percaya Yesus 100%, yes, ya. Tapi waktu hidup tidak lancar, usaha tidak lancar, badan tidak sehat, menghadapi bermacam masalah dan kesulitan, masihkah saudara percaya Yesus 100%? Masih percaya Yesus 100%? Kalau ibu-ibu ngangguk-ngangguk, bapak-bapak bilang, "Teng Isya, gua pikir-pikir dulu. Karena menyangkut apa? Cuan-cuangan. 100% enggak ya? Aduh, 100% rugi nih. Masih percaya Yesus 100%? Atau tinggal 70%? Atau tinggal 50%? Ada tawaran teman untuk mencari solusi keuangan, ke suhu ini, ke kelenteng ini, jamin pasti kasih rezeki. Dikasih rezeki hari ini, dia nggak tahu rezeki itu datangnya dari mana, dari setan. Setan tidak pernah kasih gratis. Tumbal yang terakhir adalah nyawamu sendiri. Tumbal yang terakhir adalah hidup yang kekal yang Tuhan berikan, menjadi kematian kekal selama-lamanya. Saudara lupa bahwa iman yang sejati justru diuji waktu kesulitan. Kadang saudara protes kepada Tuhan, kenapa saya sudah percaya Yesus, saya alami begitu banyak kesulitan, usaha macet, kredit macet, pembayaran macet, badan gak sehat, keluarga banyak masalah. Saudara protes kepada Tuhan. Kalau saudara baca Matius 16 ayat 24, siapa bilang mengikut Yesus itu selalu lancar? Firman Tuhan tidak ngomong begitu. Kita bukan penganut teologi sukses, juga bukan penganut teologi penderitaan, bukan. Tetapi kita menganut teologi Alkitab. Apa yang Alkitab katakan, saudara? Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku, saudara. Iman yang sejati. Martin Luther, tokoh reformator itu berkata begini, tidak pernah manusia akan kuat imannya, akan tumbuh imannya, akan dewasa imannya, tanpa melalui struggle, tanpa melalui apa? Pergumulan, kesulitan, tantangan di dalam hidupnya. Imannya tidak pernah besar dan dewasa. Ada kesempatan nanti baru saya khotbah tentang Anfechtung dari Martin Luther. Bagaimana iman dewasa di dalam penderitaan. Saudara, persoalan mengikut Yesus bukan sekedar ikut gereja rajin, tetapi bagaimana menjaga kemurnian imanmu seperti diajarkan oleh Rasul Petrus. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Mari kita lihat yang terakhir ini. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, saudara, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu beroleh puji-pujian dan kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Mari Bapak Ibu, dalam peringatan bulan reformasi ini,
Mari kita menegakkan kemurnian iman kita hanya kepada Kristus. Solo Kristus adalah mengembalikan kemuliaan kepada Kristus, meninggikan, mengembalikan segala kemuliaan hanya kepada Kristus. Saudara mau kembalikan atau tidak, Kristus tetap mulia dan tinggi. Tetapi persoalannya adalah, kalau saudara hanya bersandar kepada Kristus, baru kekuatan Tuhan, kuasa dan anugerahnya itu hadir di dalam kehidupan saudara dan saya. Biarlah kemurnian iman kita kepada Kristus dalam situasi apapun, dimanapun dan kapanpun, hanya tetap kepada Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, suara manusia sudah berhenti, tapi biarlah kasih kemurahan Kristus menopang kami, menguatkan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.